Hai Jaman. Halo Jaman, welcome to Tamu. Talks about music bersama aku Diajeng. Dan aku Yanti, beberapa menit ke depan kami akan membahas lagu dari Olivia Rodrigo yaitu Happier. Ti 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 jong, ti 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 jong, ti 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 jong, yeay! Halo Dia, ketemu lagi. Hai Yanti. Iya nih, ketemu mulu ya. Gimana nih ya, libur panjang ngapain aja? Ya di rumah aja, nonton film, nonton series, nonton film di bioskop juga kadang. Berarti nggak di rumah aja dong. Rapat, tapi sebagian besar di rumah. Kalau kamu, sibuk banget kan kamu kayaknya, rapat mulu. Rapat dari mana? Iya, aku sibuk banget loh, sibuk rebahan dari pagi sampai sore. Paling kalau siang keluar jemput adikku sekolah. Kakak yang baik. Ya. Mungkin bisa biar nggak terlalu lama nih, pada nggak sabar. Oke. Tapi sebelum masuk ke lirik lagunya, seperti biasa, kita bakal bahas dulu nih. Kenapa sih kita milih lagunya Olivia Rodrigo yang Happier ini? Kalau dari aku sendiri, aku dulu ya. Kenapa aku mau lagu ini? Karena menurutku ini salah satu lagu yang viral di tahun kemarin ya, tahun 2021. Dan ini tuh menurutku lagu yang egois. Kenapa? Ntar pas kita bahas liriknya ntar bakal tahu kok kalau ini tuh emang lagu yang egois gitu menurutku. Dan lagu ini tuh yang waktu itu sempat bikin aku overthinking, tapi beruntungnya ada cowok yang bikin kayak versi balasannya jadi mengurangi overthinking itu. Nah menurutku lagu ini juga menarik buat dibahas karena ya liriknya tuh enak didengar tapi juga jadi egois gitu, dan mungkin ini mewakili banyak cewek-cewek di luar sana. Tapi yang pastinya bukan aku salah satunya. Karena ini bikin aku overthinking. Oke. Kalau dari kamu gimana, Yan? Simple, karena lagunya enak didengar. Oke. Bagus banget rasanya. Iya. Ya udah, langsung masuk ke pembahasan kali ya. Okay. Don't want to go. Your friends are mine. I know you've moved on, found someone new. One more girl who brings out the better in you. And I thought my heart was attached to all the sunlight of our past. But she's so sweet, she's so pretty. Does she mean you forgot about me? Oke, cukup sebaik dulu. Dari siapa dulu nih, Yan? Dari kamu dulu aja mungkin. Oke. Ya, jadi di bait pertama ini si Mbak Olivia itu bilang kalau dia sama mantannya tuh baru putus sebulan yang lalu gitu. Tapi kok si mantannya ini tuh udah nemuin cewek baru, udah punya cewek baru gitu. Ya baru yang sebenarnya tuh bisa mengeluarkan kayak hal baik dari si cowok itu yang sebelumnya mungkin nggak keluar gitu pas sama si Olivia-nya ini gitu. Nah tapi itu kan si cowoknya kayak istilahnya udah bisa move on, udah punya cewek baru. Tapi si Mbak Olivia-nya ini tuh kayak belum bisa gitu loh, belum bisa move on sepenuhnya, kayak masih terikat, masih keinget terus sama masa lalunya sama si cowok ini gitu. Nah, tapi si Mbak Olivia ini tuh tahu, dia tuh sadar kalau pacar baru mantannya itu so sweet gitu, kayak manis, terus juga so pretty, kayak sangat cantik gitu. Terus dia tuh kayak jadi bertanya-tanya, apakah karena si cewek itu tadi, si pacar yang baru itu, si mantannya itu bisa dengan mudahnya, bisa dengan cepatnya ngelupain Mbak Olivia atau enggak gitu. Karena kan ya emang sebulan itu kayaknya cepet banget gitu loh buat seorang move on dan punya cewek baru gitu. Itu sih kalau dari aku. Kalau dari kamu gimana?
setelah mendengar lirik-liriknya yang pertama ini, aku setuju deh sama kamu. Lagunya agak egois ya. Jadi ini menceritakan seseorang yang sedang putus sama pacarnya, yaitu perempuan yang putus sama pacarnya. Terus di mana dia itu nggak bisa move on, dan dia kayak mungkin ya karena laki-lakinya move on, sebenarnya pengen juga kayak pengen punya pacar di lingkungan laki-lakinya. Jadi kayak teman laki-lakinya pengen juga gitu. Mungkin biar bikin sakit hati laki-lakinya juga ya. Bisa. Terus ternyata pacar si laki-lakinya itu bisa membawa perubahan bagi si laki-laki yang lebih baik daripada dia dulu gitu. Dan si perempuan mantannya ini padahal mikirnya si cowoknya itu nggak bisa move on. Mungkin dia bisa punya pacar baru, tapi nggak, hatinya itu tetap di aku. Nah, si mantannya mungkin berpikir kayak gitu. Si mantannya itu berpikir kayak gitu, padahal pacar barunya itu cantik, manis, sehingga membuat si mantannya ini kayak berpikir gitu, apakah bisa kayak si laki-laki itu melupakan si perempuan mantannya itu. Itu sih dari aku. Oke, lanjut ya. Oke. I hope you're happy, but not like how you were with me. I'm selfish, I know. Can't let you go. So find someone great, but don't find no one better. I hope you're happy, but don't be happier. Nah, ini bagian refnya ini yang aku maksudnya itu egois lagunya, karena selain di sininya itu juga ada kata-kata selfishnya yang kayak melakukan itu egois, tapi juga ya liriknya ini ya baca aja, dengerin aja, pasti nyadar kalau itu lagu yang egois gitu. Jadi ini aku pakai nama Mbak Olivia aja ya, biar kayak lebih gampang daripada kayak cewek cowok gitu. Jadi boleh. penyanyi ini kan Mbak Olivia gitu ya, Mbak Olivia Rodrigo. Nah, dia tuh berharap mantannya bisa bahagia, tapi nggak sebahagia saat sama Mbak Olivia-nya gitu. Nah, ini juga nyadar nih, I'm selfish, I know gitu. Tapi aku tuh si Mbak Olivia ini bilang nggak bisa membiarkan si cowoknya tuh kayak pergi gitu aja gitu. Jadi si cowok ini boleh menemukan seseorang yang baru, yang hebat gitu ya, tapi jangan menemukan yang lebih baik daripada si Mbak Olivia-nya gitu. Mbak Olivia ini tuh bilang dia tuh berharap si mantannya bahagia, tapi nggak boleh lebih bahagia pas sama dia gitu loh. Jadi ya makanya bilang itu kayak egois gitu. Tapi ya ini lanjutannya dibahas ntar aja. Pokoknya intinya buat di bait ini, di refnya itu menunjukkan kalau kesannya ini emang si ceweknya ini, Mbak Olivia ini tuh egois gitu, karena dia nggak mau membiarkan mantannya itu lebih bahagia sama pacar barunya. Itu sih. Kalau dari kamu gimana? Setuju sama kamu. Emang terkadang kalau belum bisa move on itu bikin kita itu egois. Kita nggak pengen kayak ngelihat orang yang kita sukai itu bahagia bersama orang lain gitu. Pengennya ya udah bahagianya sama kita aja. Sama dengan Mbak Olivia ini. Dia itu nggak pengen gitu si laki-lakinya itu pergi. Boleh punya pacar baru, tapi ya nggak boleh lebih baik dari si Mbak Olivia ini, kata si Dea tadi. Ya setuju banget. Emang kalau kita lagi suka sama orang, terkadang emang bikin kita egois gitu. Ya ini sih. Oke. Lanjut. Do you tell her she's the most beautiful girl you've ever seen? An eternal love bullshit you know you'll never mean. Remember when I believed you meant it when you said it first to me? And now I'm picking her apart, like cutting her down, like you miss my wretched heart. But she's beautiful, she looks kind. She probably gives
Nah, cukup. Mungkin dari kamu mau duluan? Boleh. Ntar. Iya. Ya, udah ketemu. Jadi di sini dia lagi pikir ya, lagi mikir mungkin ya. Apakah si laki-laki itu memberitahu bahwa si pacarnya sekarang itu adalah gadis yang paling cantik yang mungkin dia pernah pacari ataupun yang pernah dia temui gitu. Omong kosong cinta abadi yang Anda tahu tidak akan pernah Anda maksudkan. Dan di sini biasanya kalau orang lagi jatuh cinta itu kadang ngomongnya kita cinta forever, love forever gitu. Padahal ya itu omong kosong gitu. Iya. Seperti yang dialami Mbak Olivia, di mana dia sudah sungguh percaya gitu pada si pria, dan sekarang ternyata nggak sesuai dengan apa yang si pria katakan gitu, dan sekarang dia akan membuat hal itu terjadi pada si pria dan pacarnya, seperti memotongnya membuat merindukan hatiku yang malang. Ya itu, dia akan membuat pacarnya itu mengalaminya lagi sama si perempuan itu, yaitu kayak putus mungkin ya. Dan tapi si Mbak Olivia juga mikir, tapi perempuan itu cantik gitu. Terus perempuan itu, pacar yang sekarang itu baik, yang mungkin membuat si laki-laki itu kayak susah buat ngelepasinnya gitu sih kalau dari aku. Iya. Oke, kalau dari aku, apa sih tadi awalannya? Remember when mana sih tadi? Oh, and do you tell her? Oke, jadi teman-teman kita si mantannya Mbak Olivia ini tuh bilang ke pacar barunya kalau si pacar barunya itu merupakan kayak cewek paling cantik yang pernah dia temui gitu loh. Nah, posisinya itu kayaknya si Mbak Olivia ini tuh tahu, denger langsung gitu loh pas cowoknya muji pacar barunya itu. Nah, si Mbak Olivia tuh kayak yang ngechat tadi kayak bullshit gitu, kayak omong kosong doang. Soalnya dulu tuh pas masih pacaran, si cowok itu pernah bilang juga hal yang sama ke Mbak Olivia-nya gitu. Bentar, ini kan ada, nah, remember when I believe you mean it when you said it first to me. Jadi sebelum ngomong ke pacar barunya, si cowok itu udah lebih dulu ngomong ke Mbak Olivia kalau Mbak Olivia adalah kayak cewek paling cantik yang pernah dia temui. Tapi ternyata ya mereka putus, dan Mbak Olivia kayak mungkinnya itu tuh bullshit doang gitu loh. Jadi ketika ibaratnya ketika Mbak Olivia dengar si mantannya ngomong ke pacar barunya soal hal yang sama, Mbak Olivia itu kayak tersenyum miring gitu, kayak bullshit gitu. Soalnya dia pernah ada di posisi itu sebelumnya. Terus Mbak Olivia itu jadi mikir kalau dia tuh kayaknya tuh iya mungkin berencana buat bikin si mantannya tuh kangen gitu sama dia. Kan kayak make you miss my wretched heart, apa itu, pokoknya gitu. Pokoknya pengen bikin mantannya tuh kayak kangen sama Mbak Olivia gitu. Nah, ya mungkin ya sama kayak yang diomongin nanti tadi, mungkin si Mbak Olivia ini berencana bikin mantan sama pacar baru itu putus gitu ya. Tapi Mbak Olivia tuh pas melihat pacar baru mantannya tuh kayak dia tuh cantik, dia tuh juga terlihat baik gitu si cewek tadi, dan she probably give you butterflies. Mungkin si pacar barunya itu bikin si mantannya Mbak Olivia itu kayak lebih bahagia, bikin jatuh cinta, bikin ya merasakan kayak ada kupu-kupu berterbangan di perutnya gitu. Kan kayak biasanya kayak mungkin orang tersipu bahagia jatuh cinta gitu kan. Jadi ya gitu sih. Lanjut nggak? lanjut. Benar, ini lanjutannya nih ngulang atau enggak ya? Oh, ini ada bagian yang ngulang, ada bagian yang nggak ngulang. Jadi nyanyi aja. Nyanyi tapi di bagian yang ngulang, terus di bagian yang nggak ngulang dengerin terus dibahas. Siap. I hope you're happy, but not like how you were with me.
you're happy. I wish you all the best. Really say you love her, baby, just not like you love me. And think of me fondly when your hands are on her. I hope you're happy, but don't be happier. Cukup. Oke, jadi balik ke ya sama kayak draftnya tadi, si Mbak Olivia ini tuh pengen si mantannya tuh bahagia tapi nggak lebih bahagia pas sama dia. Ya ini Mbak Olivia juga bilang kalau dia itu berharap yang terbaik buat si mantan sama si pacarnya itu. Terus Mbak Olivia tuh bilang sama mantannya gitu kayak, say you love her baby, kayak bilang kamu tuh cinta sama pacar barumu, tapi cintanya tuh nggak kayak cintanya kamu pas sama aku, pas ke aku gitu. Terus terus Mbak Olivia ini tuh kayak ngelihat secara langsung di depan matanya ketika tangan mantannya dan pacar barunya itu mungkin gandengan gitu ya kali ya, atau mungkin mereka rangkul-rangkulan atau pelukan gitu ya, mungkin semacamnya gitulah. Jadi Mbak Olivia ini tuh kayak ngerasa nyesek, terus lagi-lagi dia bilang dia tuh berharap mantannya itu bahagia, tapi nggak boleh lebih bahagia pas sama dia. Nggak boleh pokoknya. Kalau dari kamu gimana? Sama nih sama kamu, si Mbak Olivia ini pengen mantannya bahagia, tapi ya dia bilang dengan sungguh-sungguh berharap yang terbaik sama mantannya, tapi kok mengatakan kok malah nyuruh si mantannya bilang buat dia bilang mencintai pacarnya yang sekarang, tapi tidak seperti mencintai dirinya. Iya benar sih, kalau orang yang susah move on itu biasanya kan emang gitu, tidak pengen gitu, kayak dia sama cintanya mantan dia ke pacar yang barunya pengennya lebih besar ke mantannya gitu, si mantan pengennya gitu biasanya. Terus dia, kalau aku ngeliatnya di sini yang dan pikirkan aku saat tangannya bersama itu, iya sih harapannya Mbak Olivia itu pengennya pokoknya kalau mereka bersama itu, tapi kayak masih kebayang Mbak Olivia gitu. Jadinya masih terbayang-bayang gitu sih. Ya, itu dari aku. Lanjut. Oke. Nyanyi aja kali ya. I hope you're happy, just not like how you were with me. You're selfish, I know. Can't let you go. So find someone great, but don't find no one better. I hope you're happy, but don't be happy. Oke, lagunya udah selesai nih. So, waktunya kesimpulan. Oke. Aku dulu atau kamu? Bebas. Oke, aku dulu ya. Oke, di sini emang lihat sih, ini menceritakan seorang mantan yang egois, di mana nggak pengen si laki-laki itu melupakan dia gitu. Boleh dia punya pacar baru, tapi cintanya ke pacarnya itu nggak boleh lebih besar dari cinta, maksudnya ya ke pacarnya itu tidak boleh lebih besar dari cintanya dia dulu gitu. Dia pengen si mantannya walaupun sudah punya pacar baru, dia pengennya si mantan itu pengen tetap nginget si perempuan, si Mbak Olivia tadi, dan dia juga pengen berusaha buat mutusin mantannya dengan pacar barunya gitu. Di sini kelihatan banget bagaimana orang yang egois, yang pengen kayak mantannya bahagia tapi tidak lebih bahagia dari waktu bersama dia dulu gitu. Dari aku gitu sih deh. Iya.
Ya, aku cukup setuju sama kamu. Jadi si Mbak Olivia sama mantannya kan baru putus bulan yang lalu ya. Terus tiba-tiba si mantannya itu udah punya pacar baru. Nah, sedangkan si Mbak Olivia-nya tuh kayak masih terjebak di masa lalu gitu lah, masih belum bisa move on sepenuhnya, masih sering kepikiran mantan, sering kepikiran kenangan di masa lalu mereka. Jadinya Mbak Olivia tuh ya tetap berharap yang terbaik buat mantan dan pacar barunya. Tetap berharap mereka berdua itu bisa bahagia, tapi jangan sampai nggak boleh gitu ya, mereka nggak boleh bahagia pas si mantannya tuh nggak boleh lebih bahagia dari si mantannya pas sama Mbak Olivia gitu. Ya walaupun Mbak Olivia sendiri juga tahu gitu kalau dirinya tuh egois, tapi ya itu karena dia belum bisa ngelepasin mantannya itu, karena ya tadi baru sebulan gitu loh. Terus juga pas ketika Mbak Olivia mungkin dengar langsung atau ngeliat secara langsung gitu ya, si mantannya tuh memuji pacar barunya kayak cewek paling cantik. Nah, sedangkan dulu Mbak Olivia tuh pernah juga dipuji kayak gitu lebih dulu daripada pacarnya, daripada cewek baru tadi. Dan Mbak Olivia mikirnya kayak itu tuh bullshit, karena ya buktinya sekarang mereka pisah, buktinya sekarang mereka udah gak bareng-bareng gitu, dan buktinya si cowok itu malah bilang kayak gitu ke cewek lain gitu ketika mereka udah nggak sama-sama gitu. Jadi ya ininya benar kata yang jadi Mbak Olivia itu bilang kayak seolah bilang ke mantannya, kamu boleh mencintainya tapi jangan lebih dari yang kayak kamu cinta sama aku gitu. Kamu boleh bahagia sama pacar barumu, tapi kamu nggak boleh lebih bahagia dari saat kamu masih sama aku gitu. Intinya kayak gitu sih dari lagu Happier-nya Mbak Olivia Rodrigo ini. Kamu pernah tapi kamu belum pacaran ya. Jadi pertanyaannya bakal salah. Tapi pertanyaannya mungkin gini ya. Kamu pernah nggak ada orang yang disukai terus kamu berharap dia kan mungkin punya pacar, kamu berharap banget dia putus sama pacarnya ataupun nggak bahagia sama pacarnya gitu? Seingat kayaknya nggak pernah deh. Soalnya aku selalu mau dia bahagia karena bahagianya adalah bahagiaku. Asik. Tapi nggak pernah sakit hati tadi? Ya pernah, manusiawi banget itu. Ngelihat dia sama pacarnya bahagia jadi sakit hati gitu, pernah nggak? Pernah lah, pernah banget. Kalau kamu? Nggak pernah sih. Udah tahu, udah ketebak. Iya ya. Jadi sebenarnya aku mau nanya dulu ke kamu. Apa? Menurut kamu nih, lagu ini tuh gimana? Lagunya? Lagu ini enak sih. Iya. Ya selain karena enak denger, tapi setelah kita bahas tadi loh liriknya itu menurut kamu gimana? Setelah dibahas, menurutku kalau masih awal-awal putus wajar ya orang yang kayak perempuan itu bukan pengen sih, maksudnya perempuan itu kayak Mbak Olivia, jadi pengennya si pacar itu masih tidak bisa melupakannya. Tapi mau gimana lagi, kalau dia udah punya pacar ya udah. Tapi kan aku cuma ngomong doang, bilang ya udah, kan kita nggak tahu hati orang yang baru putus gimana, karena aku nggak pernah ngerasain putus yang benar-benar nggak bisa move on gitu, nggak pernah. Jadinya aku nggak pernah ada di posisi kayak gitu, jadi ya menurutku ya biasa gitu. Iya ya. Iya. Kalau menurutmu deh? Oke. Lagunya seperti yang aku bilang dari awal, lagu ini tuh adalah lagu yang egois, karena ya seorang mantan yang nggak mau lihat mantan pacarnya lebih bahagia sama pacar barunya itu. Tapi itu kalau kita melihat dari satu sudut pandang gitu aja ya, kayak ini lagu yang egois. Tapi ketika kita melihat dari sudut pandangnya Mbak Olivia tadi sebagai mantannya gitu ya, wajar, emang wajar banget dia mikir yang kayak gitu, ngomong kayak gitu, kayak jangan lebih bahagia daripada yang pas sama aku gitu, karena ya kan ini mungkin anggaplah pacarannya lama gitu kali ya.
terus tiba-tiba baru sebulan putus, terus udah ada yang baru, cowoknya udah dapet cewek baru, udah pacaran. Nah itu kan kayak bisa jadi tanda tanya gitu loh, dalam waktu sebulan kenalannya tuh berapa lama, PDKT-nya berapa lama, kok tiba-tiba udah jadian, atau bahkan ternyata mungkin aja diam-diam di belakang itu selingkuh atau gimana gitu kan. Itu kan jadi pertanyaan gitu loh. Ya walaupun di sini Mbak Olivia sendiri tuh sebenarnya tuh kalau kita melihat dari sudut pandang ya sebenarnya ini nggak egois banget gitu ya, karena ini tadi kayak ada hal yang perlu dipertanyakan gitu. Kalau sebulan tiba-tiba udah punya pacar baru, udah sedekat itu gitulah. Dan ini sebenarnya itu masih baik ya Mbak Olivia ini, karena dia berharap pacarnya, mantan pacarnya dan pacar barunya itu tuh bahagia gitu. Tapi ya emang ada kayak unsur egoisnya ya, jangan lebih bahagia itu, karena itu tadi Mbak Olivia kayak masih terjebak di masa lalu, masih belum bisa move on. Jadi ya dia nggak mau lah lihat pacarnya lebih bahagia dari yang sebelumnya. Orang dalam waktu sebulan tiba-tiba udah punya pacar baru, itu gimana ceritanya gitu loh. Jadi kalau cuma ngelihat dari satu sudut pandang ya pasti kayak langsung ngejudge, oh ini egois atau gimana. Tapi aku nggak menampik fakta kalau lagu ini tuh sepertinya ya mewakilkan perasaan banyak cewek-cewek di luar sana yang mungkin baru putus terus tiba-tiba mantannya udah punya gandengan baru dan deket sama cewek baru. Nah ini lagu ini tuh aku jamin pasti mewakili perasaan kalian gitu ya. Nggak salah kok, nggak salah, emang ya bener kata Yanti, kita nggak tahu perasaan orang ketika baru putus, apalagi cuma baru sebulan gitu gimana. Ya gitu sih intinya. Sebenarnya ini nggak egois banget kok. Cuma ya tergantung lihatnya aja dari sudut pandang yang mana. Gitu deh. Oke, terima kasih buat yang sudah menonton video ini. Udahan. Iya, kamu ada yang mau diomongin lagi? Gak tahu, bentar. Kamu dong kasih pesan-pesan apa gitu. Aku mikir dulu. Kalau dari aku sih, kalau orang lagi sakit hati ya nggak apa-apa, doanya kayak gitu nggak apa-apa. Nggak apa, yang penting mentalmu aman, nggak apa. Daripada dipendam, semoga dia bahagia, tapi kayak gimana gitu. Jadi kan ya nggak apa-apa gitu. Kalau misal ya kalian putus sama pacar kalian, terus pacar kalian punya pacar baru, ya udah, mau digimanain lagi juga udah putus gitu. Tapi ya sedihnya jangan terlalu berlarut-larut ya. Ingat masa depan kalian juga. Gitu sih dari aku. Dari kamu aja deh biar lebih panjang. Aku kan orang yang kurang banyak ngomong. Iya. Duh, mikir dulu nih. Bentar. Ya, mungkin. Nggak nemu lagi buntu. Ya pokoknya benar kata Yanti, sebenarnya nggak apa-apa. Menjadi egois itu sebenarnya nggak apa-apa kok. Tapi ya jangan berlebihan juga. Terus ini buat cowok-cowok dulu kali ya, soalnya ini kan kayak ini cewek gitu kan, Olivia Rodrigo. Jadi buat cowok-cowok nih, ya mungkin kalian emang move on-nya lebih cepat gitu, kayak gampang banget move on-nya dari mantan kalian gitu ya. Tapi ketika dalam jangka waktu sebulan, menurutku sebulan itu cepat banget loh. Jadi kalau dalam waktu sebulan kamu udah punya gandengan baru, udah punya pacar baru, dan udah kamu go public gitu ya, itu pasti mantanmu jadinya bertanya-tanya. Bahkan bukan cuma mantan, mungkin teman-temannya mantanmu itu juga pasti bertanya-tanya gitu loh. Kok cepet banget gitu. Itu PDKT-nya kapan, kenalnya dari kapan gitu kan. Jadi ya yes. Jadi ya kalau bisa itu jangan secepat itu. Tapi aku tahu perasaan ya nggak ada yang tahu gitu. Emang ada orang yang move on-nya cepat, ada yang move on-nya lama. Tapi ya kalau bisa jaga dulu lah perasaan mantannya. Hargai perasaan mantannya. Tapi kalau emang udah mentok banget, udah kayak saking pengennya nih punya pacar baru, pengen cepet-cepet jadian sama cewek yang mungkin dia suka gitu, ya udah. Tapi jangan terlalu kayak gitu tunjukin banget gitu lah. Meskipun
udah jadi mantan tapi ya tetap dihargai gitu kan, dijaga perasaannya karena ya tadi sebulan itu cepet banget gitu loh woy. Ya kan jadi kalau dalam sebulan udah go publik mesra-mesraan gitu kan jadinya nggak jarang orang yang mikirnya tuh hasil perselingkuhan gitu lah, walaupun nggak semuanya hasil perselingkuhan juga tapi ya pokoknya baik-baik aja lah. Terus juga buat yang sebagai ceweknya di sini tuh ya Mbak Olivia Rodrigo-nya itu ya, yang ada di posisi Mbak Olivia. Stay cool aja Mbak, stay cool aja semuanya meskipun I know kalian susah move on, kalian belum bisa ngelupain mantan kalian, belum bisa ngapus kenangan-kenangan yang mungkin indah itu. Tapi ketika kalian berhadapan sama mantan kalian dan pacar barunya si mantan, tetap aja stay cool, kayak tenang aja, kayak pura-pura nggak ada apa-apa, pura-pura terlihat kalian udah bisa move on. Terus ya tunjukkan kalau kalian itu nggak selama itu, kalian itu juga bisa kok bahagia meskipun tanpa tuh cowok gitu, atau bahkan kalian lebih bahagia daripada si cowok itu ketika punya pacar baru gitu. Ya siapa tahu awalnya pura-pura udah move on, lama-kelamaan udah bisa move on beneran kan. Ya pokoknya kalau belum bisa move on jangan ditunjukin banget lah, karena ya siapa tahu mantanmu udah nggak peduli gitu loh, dia kan udah punya yang baru gitu. Jadi semangat move on-nya buat yang ada di posisinya kayak Mbak Olivia, semangat move on-nya, semoga bisa secepatnya move on, semoga mendapatkan sosok pengganti yang jauh lebih baik daripada mantannya dan semoga lebih bahagia, happier. Oh ya, kalau bisa itu doain aja yang terbaik buat mantan kalian. Kalau emang dia lebih bahagia ketika sama pacar barunya, ya udah nggak apa-apa, it's fine, tuh hanya dia, nggak apa-apa. Semoga kalian bisa jauh lebih bahagia juga dibandingkan dengan masa lalu kalian. Pokoknya doain yang baik-baik aja lah, karena doa yang baik insya Allah kembali ke kalian sendiri gitu. Aku kira kamu bakal bilang it's my dream. Ngapa nyambungnya ke situ? Nggak apa-apa. Oke, terima kasih buat yang sudah nonton video ini. Semoga kalian bisa melupakan mantan kalian yang sudah sama pacar barunya. Amin. Semoga bisa ikhlas. Jangan lupa nonton video tamu tiap hari Minggu jam 8 pagi di Anchor, YouTube, dan Spotify dengan nama akun Diajeng Novida. Nah, kalian juga bisa kasih kritik, saran, masukan, ataupun kenalan dengan kita di langsung ke IG @sriramayanti900 atau IG-nya di Dea @Diajeng Novida. Kalian bisa lah DM lah, gitulah. Ya udah cukup segitu aja ya buat episode lagunya Mbak Olivia Rodrigo Happier ini. Semoga ada hal baik yang bisa kalian ambil. Jangan lupa jaga kesehatan, jaga diri baik-baik, dan jangan lupa bahagia selalu. Jangan mikirin mantan mulu. See you in the next episode. Bye-bye.